Maya, seorang janda penjual nasi uduk yang biasa berjualan di dekat hutan, bertemu dengan seekor ular raksasa. Pertemuan itu mengubah hidupnya selamanya. Namun sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi dalam kehidupan Maya. Semua yang mendengar kisah ini pasti terinspirasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan Kalimantan, hiduplah seorang wanita muda bernama Maya. Sejak ditinggal suaminya 3 tahun lalu karena kecelakaan tambang, Maya menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas adik laki-lakinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap hari, Maya bangun pagi-pagi sekali untuk memasak nasi uduk. Ia menanak nasi dengan santan, mengiris telur, menggoreng tempe, dan meracik sambal yang pedas manis. Gerobak jualannya sederhana, terbuat dari kayu bekas dan atap seng. Tapi Maya menaruh seluruh hatinya dalam setiap bungkusan nasi uduk yang ia jual. Ia memilih berjualan di ujung jembatan bambu, di dekat mulut hutan. Lokasi itu sepi, tapi justru di sanalah ia merasa damai. Ia suka mendengar suara hutan saat pagi masih lengang. Warga desa sering mengingatkan Maya agar tak berjualan di sana. Menurut mereka, hutan itu angker. Konon, ada makhluk besar yang menjaga batas hutan, dan siapapun yang mengganggu akan celaka. Tapi Maya tidak percaya pada cerita-cerita seperti itu. Ia hanya ingin mencari nafkah dengan jujur dan tenang. Ia tak tahu bahwa suatu pagi, kehidupannya akan berubah. Pertemuannya dengan makhluk misterius dari hutan akan membawa kisah yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu, Maya tetap berjualan di tempat yang sama, di dekat jembatan bambu yang mengarah langsung ke dalam hutan. Setiap pagi, ia membuka lapak kecilnya, menata bungkusan nasi uduk di atas meja kayu, dan duduk sambil menunggu pelanggan. Namun, dalam diam, Maya mulai memperhatikan sesuatu. Tak banyak orang yang berani mendekati area tempat ia berjualan. Beberapa pelanggan tetap datang, tapi sebagian warga desa hanya melintas cepat dan menghindari tempat itu. Mereka selalu memberi tatapan khawatir, seolah Maya sedang bermain-main di tempat terlarang. Suatu sore, saat Maya sedang membeli bahan di warung, seorang ibu tua menghampirinya dan berkata pelan, "Nak, aku tahu kamu butuh uang, tapi jangan terlalu dekat dengan hutan itu. Di sana ada sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa." Maya hanya tersenyum kecil. Ia menghargai perhatian orang-orang, tapi tak ingin terlalu banyak percaya pada cerita yang belum pernah ia alami sendiri. Baginya, hutan itu hanya kumpulan pohon, tanah, dan suara alam. Ia tidak pernah melihat yang aneh. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai menyimpan rasa penasaran. Beberapa kali, saat pagi masih gelap, ia merasa seperti sedang diawasi. Dedaunan bergetar meski tak ada angin. Terkadang, suara ranting patah terdengar dari arah hutan. Tapi saat Maya menoleh, tak ada apa-apa. Ia mencoba mengabaikannya. Sampai pada suatu pagi, sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa yang tak hanya membuktikan bahwa hutan itu memang dijaga, tapi juga mengubah segalanya. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, dan suasana di sekitar jembatan bambu tampak lebih sunyi. Maya membuka lapaknya seperti biasa. Ia menata bungkusan nasi uduk satu persatu, lalu duduk sambil menyeruput teh hangat dari termos kecil. Belum ada pelanggan. Yang terdengar hanya suara burung dari kejauhan, dan gelegak sungai kecil yang mengalir pelan di bawah jembatan. Tiba-tiba, semak-semak besar di pinggir hutan bergoyang pelan. Maya menoleh. Awalnya mengira itu hanya angin, tapi daun-daun itu bergerak seperti ada sesuatu yang besar melintasinya. Tanah bergetar ringan. Suara gesekan terdengar panjang, seperti tubuh berat yang menyusur tanah. Lalu muncullah sosok itu. Seekor ular raksasa, muncul perlahan dari balik semak. Tubuhnya begitu besar, setebal pohon kelapa. Sisiknya berkilat kehijauan, memantulkan cahaya pagi. Kepalanya tinggi, dan matanya kuning keemasan. Diam, memandang Maya. Maya terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kakinya tak bisa bergerak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak berteriak,
Tidak lari. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia mengambil satu bungkusan nasi uduk dan menaruhnya di atas meja di depan gerobak. Ular itu mendekat. Tak bersuara. Ia mengamati Maya sejenak, lalu menunduk dan menyambar bungkusan nasi uduk itu dengan lidahnya. Ia tidak menyerang, tidak membuat kerusakan, hanya mengambil, lalu berbalik, dan menghilang kembali ke dalam hutan. Maya berdiri kaku, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi sejak pagi itu, ia tahu satu hal, tempat ia berjualan bukanlah tempat biasa. Dan makhluk yang datang padanya, bukan hewan biasa pula. Sejak pertemuan itu, Maya merasa hari-harinya tak lagi sama. Ia masih berjualan seperti biasa, tapi kini ada satu hal baru yang ia lakukan setiap pagi. Tanpa banyak berpikir, Maya mulai menyiapkan satu bungkusan nasi uduk khusus. Ia memilih daun pisang terbaik, menaruh lauk yang paling rapi, dan meletakkannya di ujung meja, agak terpisah dari yang lain. Itu ia lakukan bukan karena takut, tapi karena merasa seperti harus menghormati sesuatu. Ia tidak tahu apakah ular itu akan datang lagi, tapi entah mengapa, hatinya mengatakan, siapkan saja. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, saat kabut pagi masih menggantung di udara, ular itu muncul lagi. Kali ini lebih tenang. Ia keluar dari hutan, melata perlahan ke arah meja Maya, mengambil bungkusan itu, lalu pergi tanpa suara. Maya hanya berdiri di tempat, mengamati dalam diam. Itu terus terjadi. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat Maya yakin bahwa makhluk itu memang datang untuk nasi uduknya. Setiap kali ia datang, suasana di sekitar menjadi sangat hening. Seperti waktu berhenti sejenak untuk memberi jalan pada sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih sakral dari kehidupan biasa. Namun yang membuat Maya heran bukan hanya kemunculan ular itu, tapi hal-hal kecil yang mulai berubah di sekitarnya. Beberapa pelanggan yang lewat dan mencium aroma nasi uduknya langsung berhenti, meski awalnya tidak berniat membeli. Ada yang bilang rasa nasi Maya lebih sedap dari biasanya. Lebih hangat, lebih mengena. Seorang bapak tua bahkan sempat berkata, "Entah kenapa, setelah makan nasi kamu, saya merasa seperti baru bangun dari tidur panjang." Maya hanya tersenyum. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia yakin, sejak ia memberi makan makhluk itu, sesuatu di dunia ini mulai bergerak berbeda. Hari-hari berlalu, dan nama Maya mulai terdengar lebih luas. Awalnya hanya dari mulut ke mulut antar warga desa, tapi kemudian menyebar ke kampung sebelah. Orang-orang mulai datang bukan hanya karena lapar, tapi karena penasaran. Ada yang mendengar kabar bahwa nasi uduk Maya punya rasa yang berbeda. Ada pula yang datang karena merasa dipanggil oleh aroma nasi yang aneh tapi menenangkan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, antrean kecil sudah terbentuk di dekat jembatan bambu tempat Maya berjualan. Maya tetap melayani dengan cara yang sama, tenang, ramah, dan penuh kesederhanaan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa nasi uduk yang ia jual kini bukan lagi sekadar makanan. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Hal-hal kecil yang tak masuk akal mulai terjadi. Nasi yang ia masak tidak pernah basi, bahkan ketika tertinggal hingga sore. Sambalnya, yang dulu biasa saja, kini memiliki rasa yang membuat pelanggan terdiam sejenak sebelum berkata, "Ini rasanya seperti masa kecil saya." Bahkan tempe gorengnya pun terasa lebih renyah, tanpa ia tahu kenapa. Suatu pagi, seorang pemuda datang dengan wajah lesu dan mata sembab. Ia memakan satu bungkus nasi uduk tanpa banyak bicara. Setelah selesai, ia hanya menunduk dan berkata, "Terima kasih, Mbak. Entah kenapa setelah makan ini, dada saya jadi lega." Maya tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah semua ini terjadi karena ia memberi makan ular itu? Ataukah memang ini bagian dari takdir yang perlahan menyingkap dirinya? Yang pasti, semakin hari, semakin banyak orang datang. Namun satu hal tetap ia jaga. Setiap pagi, satu bungkusan nasi uduk tetap ia letakkan di ujung meja, agak terpisah dari yang lain. Bungkus itu tak pernah disentuh siapapun,
kecuali oleh makhluk yang datang diam-diam dari balik kabut hutan. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai mengalami sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia tidur, ia mulai bermimpi. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang begitu nyata, begitu jelas, seolah-olah ia benar-benar berada di tempat itu. Dalam mimpinya, Maya selalu berdiri di tengah hutan yang asing namun terasa akrab. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi menjulang, dan cahaya remang menembus dedaunan lebat. Di tengah hutan itu, seekor ular raksasa melingkar seperti bukit kecil. Matanya bersinar lembut, menatap Maya tanpa ancaman. Lalu, terdengarlah suara. Suara itu dalam dan tenang, namun tidak berasal dari mulut sang ular. Suara itu langsung muncul dalam benak Maya, seperti bisikan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih, Maya. Kau telah memberi makan penjaga hutan. Sekarang, hutan akan menjagamu. Maya terbangun dengan keringat dingin. Tapi anehnya, hatinya terasa ringan. Ia tidak takut. Justru merasa seperti sedang dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan mimpi itu terus datang, malam demi malam, dengan pesan yang sama, tenang, sederhana, tapi terasa dalam. Ia mulai merasakan bahwa hubungannya dengan hutan bukan lagi sekadar soal tempat berjualan. Ada ikatan yang tidak terlihat. Sebuah hubungan diam-diam yang terbentuk dari kebaikan kecil, memberi makan tanpa pamrih. Dan meski ia tidak tahu sepenuhnya apa arti semua ini, Maya mulai menerima bahwa hidupnya sedang bergerak ke arah yang ia sendiri tak bisa kendalikan. Tapi satu hal ia yakini, sesuatu sedang terjadi. Dan ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Beberapa orang berbicara pelan-pelan di warung, membahas sesuatu yang terdengar seperti kabar buruk. Maya hanya mendengar sepintas saat melewati mereka. Katanya, akan ada sekelompok orang dari luar desa yang datang membawa alat berat. Tujuannya, membuka akses baru ke dalam hutan untuk mengambil kayu dan membangun jalur transportasi. Maya merasa dadanya tidak enak. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak pertama kali mendengar kabar itu, ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, suara mesin-mesin berat mulai terdengar dari kejauhan. Getaran tanah terasa sampai ke tempat Maya berjualan. Burung-burung yang biasanya berkicau pagi-pagi menghilang. Angin hutan tak lagi sejuk. Daun-daun yang biasa bergoyang pelan kini terasa diam. Seperti seluruh hutan sedang menahan napas. Para pembalap itu datang dengan truk besar, gergaji mesin, dan niat yang jelas, menebang pohon-pohon tua yang telah berdiri ratusan tahun. Mereka tidak tahu, atau tidak peduli, bahwa hutan itu bukan hutan biasa. Maya menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat, tapi hatinya kacau. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ia merasa bahwa hutan sedang marah. Dan ketakutan itu mulai terasa lebih nyata setiap malam. Mimpi-mimpi Maya berubah. Hutan yang dulu tenang kini menjadi gelap. Dalam mimpinya, ia melihat ular raksasa itu melingkar lebih rapat. Matanya menyala lebih terang. Suaranya terdengar lebih berat. Hutan sedang terganggu. Maya, dan akan ada yang harus dibayar. Maya terbangun dengan tubuh lemas. Ia tahu, sesuatu sedang bergerak. Dan ini bukan lagi hanya soal nasi uduk, atau soal dirinya. Ini tentang keseimbangan yang sedang terusik. Dan bila manusia tidak berhenti, maka sesuatu dari dalam hutan akan keluar. Hujan turun deras selama berhari-hari. Awan hitam menggantung tanpa henti di langit desa. Sungai yang biasanya mengalir tenang perlahan meluap. Air mulai merayap ke jalanan, menggenangi pekarangan rumah, dan membasahi bagian bawah gerobak Maya. Warga desa mulai panik. Beberapa mengangkat barang-barang ke tempat lebih tinggi, sementara yang lain mulai mengungsi ke balai desa. Hujan tak berhenti. Siang dan malam menyatu dalam suara air yang jatuh tanpa henti dari langit. Pada hari ketiga, air sudah mencapai lutut. Rumah-rumah panggung masih bertahan, tapi warung, lapak, dan kios-kios di tanah datar mulai terendam. Jalan utama tak bisa dilalui. Desa seolah terisolasi dalam genangan air. Dan saat itulah,
Banjir besar benar-benar datang. Air datang seperti dinding yang tak terbendung, menyeret apapun di jalurnya. Gerobak, kursi, bahkan pagar rumah. Warga lari menyelamatkan diri. Warung-warung terbawa arus. Ladang-ladang hanyut. Teriakan terdengar di mana-mana. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang membuat banyak orang terdiam. Gerobak nasi uduk milik Maya tidak bergerak. Meski hanya berdiri di tanah rendah dekat jembatan, gerobaknya tetap kokoh, tidak terguling, tidak terseret. Akar-akar besar yang muncul entah dari mana mencuat dari bawah tanah dan melingkari bagian bawah gerobak seperti pelindung. Mereka memeluk kayu gerobak itu dengan kuat, seolah menjaganya. Maya, yang sempat berusaha menyelamatkan diri, justru kembali mendekat. Ia berdiri di samping gerobaknya, bingung dan gemetar. Tapi air tidak menyentuhnya. Akar-akar itu juga melindunginya, membentuk celah di mana ia bisa berdiri dengan aman. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa terpana. Mereka tahu Maya berjualan di dekat hutan. Mereka tahu tentang ular raksasa, meski selama ini hanya dianggap cerita. Tapi saat itu, mereka mulai percaya bahwa hutan benar-benar hidup. Dan Maya, entah bagaimana, telah menjadi bagian dari perlindungan itu. Di tengah derasnya arus banjir, ketika banyak warga masih terjebak di rumah-rumah yang mulai terendam, tiba-tiba terdengar suara dari arah hutan. Suara yang bukan datang dari mesin, bukan dari manusia. Suara gesekan besar, berat, seperti sesuatu yang sangat panjang sedang menyusur tanah dan air dengan tenang namun penuh kekuatan. Lalu, muncul sosok yang membuat semua orang menahan napas. Ular raksasa itu datang. Dengan tubuh setebal pohon besar dan panjang seperti jalan desa, ia melata di atas air dengan tenang. Tidak menimbulkan gelombang, tidak membuat kekacauan. Tubuhnya seolah menyatu dengan alam. Sisiknya masih berkilau kehijauan meski tertutup lumpur dan hujan. Mata keemasannya tetap memancarkan ketenangan. Tanpa berkata-kata, ular itu bergerak menuju rumah warga yang terisolasi. Ia menundukkan tubuhnya, membentuk jalur seperti tangga hidup. Anak-anak yang ketakutan mulai digendong oleh warga dan dinaikkan ke tubuh sang ular. Mereka dituntun berjalan di atas tubuhnya menuju daratan yang lebih tinggi. Warga yang menyaksikan dari jauh tak bisa berkata-kata. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana makhluk yang selama ini mereka anggap legenda, kini justru menjadi penyelamat. Ular itu kembali ke titik banjir yang lebih dalam, mengulangi tindakannya, mengangkut ibu-ibu, lansia, anak-anak, dengan hati-hati, tanpa menyakiti siapapun. Dan setelah semua yang bisa diselamatkan berada di tempat aman, ular itu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Maya, yang masih berdiri di samping gerobaknya. Tak ada suara, tapi Maya tahu, ia sedang berpamitan. Kemudian, sang ular perlahan kembali masuk ke dalam hutan. Tubuhnya menghilang di telan kabut dan air. Suara gesekan tubuhnya memudar. Hujan pun, entah kenapa, mulai reda. Hari itu, seluruh desa menyaksikan keajaiban. Dan untuk pertama kalinya, mereka mengerti bahwa hutan memang memiliki penjaga. Dan Maya, lewat kebaikannya yang sederhana, telah menjadi bagian dari dunia yang tidak semua orang bisa lihat. Beberapa hari setelah banjir reda, desa perlahan kembali pulih. Warga mulai membersihkan rumah, memperbaiki jalan, dan menata ulang kehidupan mereka. Tapi ada satu hal yang tetap dikenang dan diceritakan berulang-ulang. Kemunculan ular raksasa yang menyelamatkan desa. Maya kini bukan lagi hanya dikenal sebagai penjual nasi uduk. Ia dihormati sebagai sosok yang dekat dengan hutan, seseorang yang dipercaya oleh alam, oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih besar dari manusia. Namun Maya sendiri tak mengubah apapun dari kebiasaannya. Ia tetap bangun pagi, tetap memasak dengan cara yang sama, tetap berjualan di dekat jembatan bambu seperti biasa. Tapi kini, setiap orang yang datang ke lapaknya, datang dengan rasa hormat. Mereka tidak hanya membeli makanan, tapi juga datang untuk sekadar bertanya, untuk mendengar cerita, atau hanya duduk di dekat Maya dalam diam. Seolah ingin merasakan sedikit kehangatan dari dunia yang telah menyelamatkan mereka. Dan seperti biasa,
Maya masih menyiapkan satu bungkusan nasi uduk khusus setiap pagi. Ia membungkusnya dengan hati-hati, menaruh lauk terbaik, dan meletakkannya di atas batu besar dekat semak, tak jauh dari tempat ia berjualan. Ia tidak pernah melihat ular itu lagi. Tapi setiap kali ia kembali ke batu itu di sore hari, bungkusan itu selalu hilang. Tanpa suara, tanpa jejak, Maya tidak mencari, tidak bertanya. Ia tahu, sahabatnya masih ada, masih menjaga hutan, masih memperhatikan dari kejauhan, dan mungkin masih bermimpi bersamanya setiap malam. Hidup Maya berjalan tenang, tapi kisahnya tidak pernah hilang. Setiap anak desa tumbuh dengan cerita tentang wanita penjual nasi uduk yang memberi makan seekor ular raksasa, dan sebagai balasannya, diselamatkan oleh kekuatan hutan itu sendiri. Dan begitulah, satu kebaikan kecil bisa membuka pintu ke dunia yang tak terlihat oleh mata biasa.